Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kali ini tamu kita adalah bukan sembarangan orang. Gimana? Mas siapa namanya? Nama saya Mas Suwarji. Lengkapnya Suwarji. Suwarji. Asli ya. mana? Asli Watuleter, Jatisari, Sambi, Boyolali. Oh, aslinan Jatisari. Iya. Lahir di situ. Lahir di Watuleter, Jatisari. Sekolah? Sekolah sampai SMP. Sampai SMP. Dulu di mana SMP-nya? SMP-nya di Solo, karo SD-nya di rumah. Gitu. SMP-nya SMP khusus atau? SMP khusus, tapi dulu itu kan nginduk di SMP 16 yang deket panggung itu gitu. Jadi SMP-nya di RC, cuman ujiannya itu di SMP 16 dan hanya sedikit yang difabel dan di situ orang normal semua. Ya maksudnya bukan difabel gitu. Jadi campur gitu kalau SMP-nya gitu. Beliau ini adalah orang yang berkebutuhan khusus difabel ya Mas. Sejak kapan? Saya sejak umur 1 tahun itu udah panas, terus panas disuntikkan, yaitu terjadilah polio itu gitu. Sejak itu waktu 1 tahun badan panas dibawa ke mantri zaman dulu ya, belum ada terus disuntik ya jadi ini gitu. Tapi dulu waktu itu nggak nuntut gitu? Enggak, waktu itu malah justru ibu kan yang rawat. Kalau zaman sekarang mungkin kan lebih ke puskesmas kemana. Zaman dahulu kan masih langka lah. Jadi yang rawat cuman ibu, bapak kebetulan merantau. Jadi ya orang desa ya cuman diobatkan ke situ-situ aja gitu. Pengobatannya apa dulu? Kalau dulu itu cuman dipijit, terus misalkan ada orang ke sana, ada orang ini bisa menambah nih ke sana gitu. Jadi ke sana kemari Bu itu. Tapi nggak melalui jalur kesehatan gitu zaman dulu itu gitu. Umurnya berapa sekarang? Sekarang 37. Kalau Bapak kerja? Tani sekarang. Tani. Ibu? Ya. Ibu juga tani. Sekarang udah nganggur, udah tua-tua 80-an Ibu. Sama Bapak udah di rumah semua. Mas Warji sekarang tinggal di mana? Saya di Jatisari juga, cuman kerjanya di Klaten gitu. Jadi Klatennya tiap hari atau gimana? Enggak, 1 minggu kadang pulang sekali gitu. Gitu. Sebagai apa? Sebagai penjahit, di situ penjahitan spesialis jas gitu. Itu milik orang lain? Teman, milik teman gitu. Teman. Iya. Dapat gaji berapa kalau boleh tahu? Ya 1,5 lah. Kalau misalkan itu sudah cukup untuk membiayai keluarga? Belum, soalnya waktu ini kan juga istri saya baru melahirkan. Istilahnya saya kalau hari biasa gitu? Kalau hari biasa cukup sama orang tua cukup. Kalau sekarang ya dicukup-cukupkan. Soalnya ini juga baru lahiran istri. Anak keberapa? Anak pertama. Oh, anak pertama. Istrinya sehat? Difabel juga. Oh, difabel juga. Orang mana? Orang Wonosobo. Oh, Wonosobo. Iya. Gimana ceritanya bisa sampai Klaten? Kalau di Klaten itu kan dulu saya pernah buka di Jogja sendiri, buka usaha sendiri di Jogja, buka usaha permak lah, penjahitan. Setelah kehidupan di Jogja kan dulu permak cuman jahitan biasa lah. Sekarang pengen menerapkan sing jahitan halus dan jahitan yang agak ke atas dikit. Nah saya ke Klaten, setelah ini jahit bisa celana, hem sebagainya. Insya Allah kan buka gitu sendiri gitu. Menyesal nggak? Kalau saya nggak menyesal, soalnya juga karunia Allah ya yang terindah. Mungkin kalau saya nggak segini, mungkin saya jadi orang nakal gitu loh. Kenapa? Kemungkinan. Soalnya kan mungkin dari saya kan pergaulannya mungkin dari dulu kan teman-teman kan banyak yang agak gimana gitu. Jadi mungkin saya menerapkan, jadi saya ambil positifnya. Kalau saya mungkin nggak difabel, saya bakal nakal gitu aja gitu. Ini adalah orang yang bisa menerima dan bersyukur, tidak berburuk sangka kepada Tuhannya. Islam. Alhamdulillah. Sholat juga. Alhamdulillah. 5 waktu. Iya, alhamdulillah. Kenapa Anda kok tetap istiqomah sholat? Ya karena gini, mau dibanggakan apa tak orang hidup itu di dunia ini, mau dibanggakan apa? Mobil, mau rumah bagus, semahan. Kalau endingnya kan kita yang dicari adalah surga. Kalau dunia misalkan berkelebihan gini-gini,
ya kalau nggak masuk surga buat apa gitu loh. Sedangkan saya gini, saya udah hidup dari kecil misalkan sengsara ya, kemana-mana harus merangkak pakai kereta aja baru umur kelas 5 SD gitu kan. Jadi saya berprinsip ini, hidup saya udah sengsara di dunia, maksudnya bukan sengsara, saya udah begini, masa mau di akhirat juga akan begitu kan, nggak mungkin kan. Saya harus masuk surga gitu loh. Bagaimana caranya harus masuk surga? Jadi kondisi saya ini buat jembatan gini, saya harus bisa masuk surga gitu. Dengan kondisi seperti ini saya sebisanya beribadah, sebisanya tolong menolong sebisanya saya supaya bisa meraih apa impian yang ada di akhirat gitu. Luar biasa. Anda yang sehat, Anda yang walafiat, Anda tidak seharusnya memang mursal ini. Dan beliau ini adalah salah satu contoh orang. Studio kita ini lantai 2, jadi dari lantai 1 tadi ke lantai 2 ini dia merangkak dan tidak mau dibantu. Kesehariannya juga begitu. Sehariannya juga nggak punya malu. Kalau saya pakai tokat nggak bisa, ya udah merangkak aja. Jadi apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Walau tempat umum, tempat kantor, gimana, misalkan saya nggak bisanya apa ya itu. Kalau saya betul-betul nggak bisa melakukan sendiri, baru saya minta tolong gitu. Jadi saya memang gitu. Nggak pernah dibully orang gitu. Kalau dibully, alhamdulillah tidak. Cuman kan kalau dilihatin biasalah, begini kan mungkin agak makhluk apa ini, dari mana kan gitu. Jadi ya kalau lihatin aja gitu. Waktu sekolah juga nggak ada yang bully juga. Kalau sekolah kan alhamdulillah enggak. Waktu sekolah kan sampai kelas 5 saya kan digendong. Jadi berangkat kelas 1, kelas 2 saya ibu pagi ambil, pagi ngantar, siang pulang sekolah ambil, gendong. Masya Allah, perjuangan ibu adalah seorang, pokoknya ibu saya adalah segalanya gitu. Demi anaknya bisa mandiri gitu loh. Jadi gitu. Dulu kalau nggak, sekolahnya kan agak jauh, jadi kalau nggak digendong saya nggak mungkin bisa sekolah gitu. Jadi berapa kilo emang? Kalau kiloan enggak, kalau untuk orang merangkak kan itu kan ya berapa ratus meter, 500 kayaknya. Pokoknya agak jauh lah kalau orang merangkak itu jauh. Kalau orang normal mungkin sebentar, kalau orang merangkak itu jauh, soalnya tapak ke tapak. Saya kan belum pakai gerak, waktu itu gendong, pulang ambil lagi. Demi anaknya itu bisa, biar bisa pinter, mandiri, berkumpul dengan orang-orang, bisa punya pendidikan, bisa baca gitu. Ibu masih? Alhamdulillah masih. Bapak ibu sudah tua-tua sekarang, menikmati hidupnya di rumah, tinggal berdua. Kalau saya pulang ya bertiga gitu. Loh, kalau istri di mana? Istri sekarang habis lahiran di Wonosegoro. Wonosegoro. Nanti juga ke sini gitu. Kemana? Ke Sambi. Nanti pindah. Kalau ini kan baru sesar, jadi perawatannya kan harus lebih kan, harus bawa ke mertuanya dulu gitu. Saya tinggal ke Klaten kerja kan gitu. Soalnya kan mau nggak mau kan harus saya kerja, soalnya udah menghidupi. Gimana ceritanya memutuskan untuk menikah sama mbaknya ini? Sebenarnya kan nikah 1 tahun yang lalu, Agustus 18 Agustus sebenarnya. 18 Agustus? Iya, barusan. Enggak 17 kali ya? Enggak, saya cuma 18. Saya nikah karena orang tua juga sudah mengoyak-ngoyak. Terus saya juga, kalau dulu kan saya kurang nanti mau dikasih makan apa, kasih setelah saya berpikir, oh iya, saya punya Allah, jadi ya udah, saya nggak punya apa-apa, saya nikah bener nggak punya apa-apa, bantu sama kakak-kakak, ya udah saya nikah, insya Allah saya niati ibadah, alhamdulillah juga lancar, terus langsung dikarenai momongan, itu memang saya harapkan, alhamdulillah, dan semua diberi kelancaran kalau sama Allah Subhanahu wa taala. Anaknya sehat? Alhamdulillah sehat, baru umur 1 bulan 35 hari besok. Kok sampai sesar, kenapa? Kan kalau rata-rata difabel itu kan kebanyakan berapa persennya kan panggulnya kan sempit, jadi itu sesar gitu. Oke. Itu sudah rata-rata difabel gitu. Oke. Kalau kesehariannya sekarang aktivitasnya apa? Saya jahit, alhamdulillah sehariannya jahit. Gitu. Nggak pengen punya usaha sendiri jahit? Punya, ini kan udah ngumpulin, beli sedikit-sedikit, ngumpulin uang buat mesin cuman tempat tinggal kan, kalau di desa kan nggak mungkin, penjahitan kan kurang, mungkin kalau buka di desa itu kan kurang, harus kita cari kontrakan lah. Pengen yang agak gimana? pinggir jalan. Kalau saya sih pengennya ya di daerah Sambi, insya Allah. Kalau pengennya saya,
tapi belum dapat nanti insya Allah kalau pengennya dekat rumah bisa merawat kedua orang tua, melihat anak istri gitu. Jadi menemani orang tua yang sudah sepuh-sepuh ini, saya pengen di sampingnya gitu, nggak jauh-jauh kerja gitu. Sebenarnya kalau usaha di rumah kan ya namanya kampung kan, kalau penjahitan kan kurang begituan. Sudah berapa tahun jahit? Saya dari 2005. Saya dulu nekat belajar nggak digaji. Jadi saya nembung teman saya sama bosnya, bos ini anak ikut belajar nggak usah digaji, nanti saya yang ngasih uang teman saya. Jadi saya nekat itu, nekat nggak usah digaji, saya mau pokoknya belajar terus, nggak dapat gaji pokoknya bantu di situ, yang penting dapat makan gitu. Saking kalau makan dikasih, kalau makan dikasih, kalau gaji nggak, soalnya saya cuma membantu apa yang bisa saya lakukan di situ, dan yang ngasih uang itu teman saya gitu. Jadi temannya itu sebagai apa? Oh, dia juga karyawan. Gitu. Kenapa kok dia sampai ke situ kayak gitu? Ya saya bilang, tok saya pengen nggak nganggur-nganggur aja, saya pengen bekerja, jangan bisa gitu. Saya pokoknya pengen seperti orang-orang, bisa mandiri, bisa bekerja, walaupun berapa hasilnya, yang penting ya udah, ikut saya aja gitu. Jadi saya bawa ke sana, tembungan itu, setelah itu ya itu punya penghasilan itu. Itu orang kedua yang mungkin sangat berjasa sama Anda. Iya, itu. Setelah orang tua maksud saya. Iya, itu juga sama bos-bosnya itu. Memang di sana juga diajari baik gitu. Iya. Kebetulan kan saya ada kursus jahit di RSBD. Cuman kursus jahit itu kan cuma dasarnya aja. Sebenarnya ilmu itu adalah ikut orang. Iya. Nah, jadi saya nggak malu ikut orang. Pokoknya saya harus belajar bisa gitu. Berapa lama itu kemarin? Kalau belajar itu kan nggak lama, mungkin sudah 3 bulan atau 4 bulan saya sudah mengerjakan sedikit-sedikit, sudah dapat uang buat beli es, pokoknya saya sudah mengerjakan, baru saya sudah diberi itu. Oh, itu. Ada hasil lah. Ada hasilnya. Ada hasil terus mulai dikasih uang, digaji. Iya itu sama. Sampai sekarang. Sampai sekarang udah bisa. Itu di tempat itu juga? Enggak, itu beda. Dulu di Karanganyar, sekarang di Klaten saya di spesialis jas itu. Mulai ngomong saya sudah selesai, saya bisa nih, itu gimana? Itu kan sudah tahu, coba disuruh nggarap celana, bisa enggak? Sedikit-sedikit, wah udah layak, ini udah masuk. Karena tailor kan beda sama garment dan konveksi. Tailor kan harus melayani orang ke orang, jadi nggak boleh melenceng. Misalkan jahitan harus rapi kan gitu. Jadi urusannya orang ke orang, jadi nggak sembarangan gitu loh. Jadi memang belajarnya harus detail kalau tailor itu gitu. Makanya saya belajar itu, setelah itu ya menghasilkan uang itu. Kenapa Anda punya semangat yang gigih untuk bisa? Gini, saya berpikiran dulu gini, orang tua saya yang ngasih makan itu nggak bakalan hidup selamanya. Dia bakal meninggalkan kita gitu loh. Kalau kita nggak belajar dan belajar mencari makan sendiri, kita mau minta siapa gitu loh. Saudara sudah ngurusin keluarganya, walau membantu kan sekedarnya saja. Kalau kita nggak gigih, nggak harus kita juga nggak akan bisa seperti ini, maksudnya itu. Apa yang Anda takutkan selama ini? Sing takut atau khawatir apa? Kalau takut khawatir nggak juga, soalnya nggak, maksudnya apa yang Anda takutkan dan khawatirkan selama ada nggak? Nggak. Saya takut apa gitu, ada nggak? Ya kalau takut kan, misalkan saya udah bisa jahit dan misalkan saya harus usaha kan, minimal kan pertama kan gimana, maksudnya takut gagal, takut gitu. Soalnya sudah sering kan dulu kan usaha juga, kontrakannya melonjak tinggi, wah itu bikin lokoro gitu kan, takutnya gitu. Tahun kedua ya. Tahun kedua di tapi Jogja, laris itu di dekat pasar mas. Cuman kan namanya kita jual jasa ya, itu kan semakin melambung kita dikerjakan sendiri, semakin kan kontrakannya tinggi-tinggi, lama-lama kan jadi saya putuskan saya harus menjahit di yang lebih halus, maksudnya lebih halus, tingkatannya lebih tinggi, biar nanti tarafnya itu lebih bagus ke belakangnya gitu. Jadi kalau pengen kerja kira-kira sendiri juga nanti pengen nih? Enggak, kalau saya kan gini, saya kan sudah di tempat saya itu kan difabel semua. Saya udah ngoroi sama itu kan teman sendiri. Iya, itu teman, itu 3 saudara difabel, saya udah ngoroi. Kalau karyawan kita ngajari itu yang difabel. Jadi saya udah wanti-wanti, itu sudah kayak saudara. Jadi yang mencarikan kontrakan saya dulu. Jadi bisa berkembang itu yang mencarikan kontrakan saya.
Jadi setiap saat malah yang bimbing saya, maksudnya dalam artian kan dia punya ilmu, saya cuma punya, oh ini kamu harus begini-begini gitu. Jadi itu saya tujukan, saya arahkan, kamu harus punya ngererut difabel, kamu ngajari nggak apa-apa, misalkan ngajari 2 hari 3 kali, kamu kan dapat dua-duanya, dapat pahala juga dapat itu. Setelah itu juga dia yang ngererut difabel sampai 4 atau berapa, 3 difabel semua gitu. Jadi memang saya di sana khususkan difabel gitu. Terus kalau kerja jauh begitu, ketemu sama anak, istri, keluarga gimana? Sementara ini kan saya habis lockdown kemarin, jadi saya baru mulai beberapa minggu yang lalu. Jadi dia juga dibuka, saya baru bekerja gitu. Ya pulang, kalau 2 minggu sekali pulang gitu. Ya paling video call lah untuk, apalagi saya seneng-senengnya punya anak harus di seneng-senengnya punya anak harusnya ada di sampingnya. Tapi dengan saya di sampingnya terus kan nggak bisa, saya harus berkarya. Saya harus berkarya karena saya ini seorang bapak, harus bisa menafkahi anak saya, istri saya, bagaimanapun keadaannya di waktu wabah ini harus saya berjuang bagaimana saya bisa menghidupi keluarga saya gitu. Bagaimana susahnya harus berjuang tetap. Obsesinya apa? Yang pengen belum kecapai? Saya pengen punya, paling enggak punya jahitan lah, buka jahitan sendiri, alat-alatnya sudah komplit, sudah punya. Maksudnya sudah beli? Sudah. Berarti kurang tempat aja? Tinggal tempat aja, mau cari kontrakan kan kemarin mau cari kontrakan Solo, jauh juga, ya udah pengen saya di Sambi aja lah, di Sambi yang bisa mengawasi orang tua. Obsesi saya pertama harus bisa membahagiakan orang tua, anak istri gitu kan, itu obsesi. Dan punya usaha sendiri lah paling enggak. Saya walaupun harus punya usaha sendiri, setelah itu berkembang saya harus bagaimana bisa mengerut teman-teman difabel, karena kita kan tahu rasanya, bagaimana rasanya difabel. Kalau orang normal kan nggak tahu, taunya kan wah kayak enak orang difabel bisa di kerjaan, yang enggak. Kita perjuangannya kan lebih dari itu gitu loh, lebih dari itu. Kita harus mulai dari 0.0 sampai rendah, harus melalui tangga-tangga, itu nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Kreanova, apa itu? Sampai ke Kreanova Solo. Waktu itu Kreanova Solo kan kebetulan saya membawa nama karyawan Munggal komunitas Sambi. Kebetulan saya ini adalah ketua Korcam, jadi koordinasi Korcam di Sambi ya. Setelah Kreanova, orang difabel se-Boyolali, saya kebetulan ditunjuk sebagai koordinasi Sambi, ketuanya gitu. Kreanova itu kemarin korset, karena saya juga bukan hanya penjahit, saya juga memasarkan korset setiap ada event. Setelah itu sudah berapa tahun saya setiap ada event tentang apa, saya menjual korset lah, intinya memasarkan sebagai marketing lah gitu. Setelah itu ada Kreanova, saya yang punya korset bilang gini, Ji, ini kamu maju pakai produk ini, kamu sudah tahu seluk beluknya. Setelah itu saya, wah nanti gimana mas, nggak apa-apa pokoknya gitu. Soalnya harus, yang Kreanova itu kan harus kreatif. Kalau cuman pakaian gitu kan udah biasa, harus memang ada bedanya gitu. Kenapa kok yang nggak punya barang sendiri yang maju? Enggak, itu kan teman dari lain daerah istilahnya gitu. Jadi itu udah teman akrab, dulu buka itu punya korset, dia kan di Surakarta ya. Setelah itu kan saya kan orang Boyolali, nggak mungkin dia akan maju ke Boyolali gitu. Setelah itu dia mengasihkan itu produknya atas nama saya terus lomba ke Boyolali. 3 hari saya meninggalkan pekerjaan dan ikut Kreanova. Pertama kali saya ikut maksudnya lomba lah gitu. Saya hanya lulusan SMP dan tidak punya pengalaman apa-apa. Akhirnya 3 hari saya meninggal kerjaan, gagal di Boyolali, kalah gitu. Setelah itu juara 2, juara 3 yang dari Boyolali kabupaten ke Surakarta nih mas. Nah di Surakarta kok saya kepanggil lagi, saya dulu kalah gitu. Oh ternyata juara 1 baru lomba kemana gitu. Jadi diambilkan yang kan terbaik. Nah, setelah itu ke Surakarta saya coba lagi dengan yang saya bisa. Saya kalau di Surakarta itu kan semuanya orang bagus-bagus, orang pendidikan, ada yang mahasiswa, ada yang dengan natural ya saya memasarkan seperti itu gitu loh. Dengan
pokoknya legawati. Jadi pokoknya saya bisanya ini produk saya, pokoknya semuanya saya gitu. Akhirnya di Krenova Surakarta itu nggak nyangka sama sekali itu. Wong saya nggak belajar juga nggak apa-apa, pagi cuman baca udah. Pokoknya saya sampaikan dengan ketulusan, dengan pokoknya seadanya, saya nggak mau mulu-mulu kan. Itu bisa menyabet malah juara harapan 2. Gitu. Saya mengalahkan tuan rumah dan sebagainya. Itu suatu kebanggaan Difabel Sambi. Difabel Sambi belum dikenal di mana-mana, tapi di dalamnya itu sudah ada 2 orang yang ikut Krenova, saya dan Mas Wahyu. Mas Wahyu kalau tingkat desa, kalau saya kan sudah tingkat kabupaten sama itu. Ada berapa orang sih orang-orang difabel di Sambi? Sebenarnya banyak, datanya kemarin kan itu banyak sekali. Saya sudah punya data. Kalau yang aktif itu kan 15 per setiap korcam kan ada korcamnya. Jadi sebenarnya banyak. Jadi kita punya pemimpin di kelurahan. Jadi setiap pemimpin kita punya difabel di kelurahan. Setiap ada event apa kita ngumpulin, kita di grup kita ngumpulin teman-teman, tinggal share WA aja, WA sama yang megang di kelurahan itu tadi, ketua kelurahan kita nanti sudah dia mengumpulkan sendiri-sendiri gitu. Koordinasi. Cuman kita belum ke ranah kecamatan. Oh, gitu. Belum. Jadi Pak Camat itu nggak tahu kalau Sambi itu sebenarnya di dalam itu sudah ini difabel sudah bagus, sudah pokoknya ada kegiatan, ada persatuannya, dan kita punya ini wadahnya gitu loh. Tapi belum gitu. Tapi aktivitasnya apa aja? Kalau yang kita rekrut itu kan orang-orang yang beraktivitas, ada pijat tunanetra, ada yang usaha layangan. Kita memang merekrut orang yang sudah punya usaha dulu. Jadi yang kita ambil itu orang yang bisa berperan, jadi orang mandiri itu. Ada penjahit seperti saya. Jadi orang nggak nganggur nggak. Jadi orang yang punya usaha sendiri gitu. Ada. Jadi apa aja yang teman-teman difabel itu apa saja? Kegiatannya atau? Iya, usahanya. Kalau tunanetra udah pasti pijat. Orjen tunggal ada. Terus orjen tunggalnya di mana? Kalau nggak salah di Dembangan atau di mana ya, pokoknya di daerah sini Mas siapa itu. Itu terus pembuat layangan babangan itu ada juga. Kalau layangan kan musiman. Kalau itu ikut knalpot. Jadi ikut kerja di knalpot juga ada. Penjahit banyak gitu. Jadi ada yang warung juga, punya warung soto gitu, warung kelontong. Jadi memang Sambi itu wadahnya sudah ada. Jadi teman-teman itu sudah punya usaha, kita buat grup WA gitu. Berarti belum ada perhatian pemerintah, belum ada? Kalau pemerintah sudah ada, itu bantuan kemarin juga di sini Sambi kan, walaupun tidak semuanya kan udah dapat beras itu kan dari kabupaten, tapi melalui kecamatan Sambi kan saya cuma tanda tangan aja gitu, 14 orang kan gitu. Terus sama dari Jawa Tengah itu kan dapat cuma beberapa orang gitu, tapi belum semua tersentuh, belum. Apa yang Mas Parji pengen terhadap komunitasnya biar bagaimana? Kalau saya gini, jadi warga Sambi itu biar terbiasa. Saya pengennya itu difabel Sambi itu gede, ada event apa harus ikut, nggak jalan ikut sebisanya. Jadi pemerintah kecamatan Sambi itu biar seiring sama difabel Sambi. Jadi difabel Sambi ki orang kampung jadi melihat orang difabel, loh ini difabel, jadi nggak ngeh lagi, jadi ki bisa motivasi gitu loh. Jadi orang Sambi difabel udah terbiasa, terbaur gitu loh sebenarnya. Jadi orang normal yo bergaul karena difabel sudah biasa. Pengen saya begitu kan, selama ini kan difabel kan Anda melihat kok ada gimana mau dekat, mau tekok takut salah, sebenarnya kan gitu. Kalau kita nggak mengenalkan komunitas dan kita sendiri kepada orang normal, orang yang itu tidak akan mungkin mengenal kita. Soalnya apa? Dia takut salah gitu loh Mas. Jadi kita mengenalkan welcome, dia juga welcome gitu loh. Pengen saya begitu. Biar komunitas Sambi itu bersatu sama orang-orang normal. Jadi udah biasa lah gitu. Jadi oh iya ini ada komunitas gini gitu. Oke. Terus ini kan ada koordinatornya. Iya. Apa yang sudah dilakukan terhadap komunitasnya? Oh, kemarin ada info bantuan dari itu Permasdes itu cuma diambil 1 orang kan yang buat alat itu kan kemarin. Karena satu kecamatan cuma 1, dapat teman saya
ketuanya malah nggak dapat, yang penting orang lain dulu. Seperti nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nggak dapat bener, nggak apa-apa. Seperti beras kemarin nama saya juga nggak ada, gitu. Soalnya kan 14 orang, Wahyu juga nggak ada. Kenapa antara Anda di Padang lebih gitu atau gimana? Enggak, saya sebenarnya ki ya nelongso kayak uang dari sana cuma tanda tangan doang. Dari kan dibel, Mas ini harus tanda tangan Mas. Saya di Wonosegoro, lu Mas diwakilkan nggak bisa Mas, soalnya ini urusan. Ya udah, kan daftarnya kan 14 orang, nama saya nggak ada. Ya udah, uang saya memang nggak ada. Terus saya tanda tangan. Ya udah, setelah itu saya balik ke sana cuma tanda tangan itu ke beras itu sama Mas Bayu. Yang Jawa Tengah saya dapat sama Mas Yu, tapi saya karena ada difabel yang lain sama-sama Wahyu kan waktu sama ketua saya lainkan. Gitu. Jadi memang prinsip saya kalau memang itu bantuan lebih berarti saya ambil, kalau memang itu cuman insya Allah saya tetap berbagi yang lebih membutuhkan karena banyak lebih membutuhkan gitu. Dan Mas Wahyu pun pro, jadi Mas Wahyu juga gitu, ini kayak aja oke gitu. Jadi karena yang nguri-uri kan cuman orang berdua, jadi dari awal sampai orang berdua, jadi ya sekarang udah banyak yang masuk. Oh iya, yang mau nggak apa-apa malah itu udah bantuan kan lebih. Oh iya, ternyata mereka ki asik gitu, bisa berkumpul gitu. Nih terus kemudian apa yang masih Anda pengen lagi terhadap, selain difabel kan sudah tadi, mungkin terhadap Sambi gitu? Saya pengennya juga gini, bukan hanya jadi pengen dari Sambi, jadi sesuatu itu difabel itu bisa membantu Sambi gitu, ya menenarkan Sambi lah seenggak-enggaknya difabel gitu. Oh iya, difabel ternyata ki ya dua kelebihan kayak Mas Wahyu, Mas Bayu, ternyata ki nek Sambi ki ada orang-orang pinter di dalam ngono lho maksudnya ki. Bukan hanya orang-orang difabel gitu loh. Kalau yang origin itu bisa mainkan keyboard gitu. Bisa. Keyboard kita sudah tanggapan itu, Mas Iwan Pesapa itu bisa. Itu sudah bisa, tukang kendangnya juga ada difabel tunanetra. Tapi itu cuma alat musik satu itu aja. Itu kalau sama yang satunya kan tukang kendang, tunanetra satunya kadang ya juga berdua gitu. Maksudnya mungkin kalau ngulah suara di komputer itu belum? Kayaknya juga sering YouTubean kok. Beliau bisa, mungkin bisa lah, mungkin, tapi ya belum canggih mungkin. Dia juga baru kenal komunitas kan, saya ambil kan cek nom semua. Maksudnya ayo Mas kumpul sing duwe kepinteran, ayo Mas ngajari adine supaya ngajari difabel lainnya supaya bangkit. Kan banyak yang ada orang tuanya yang mungkin dia punya difabel nggak boleh keluar, kan banyak kasus-kasus kayak gitu. Seperti kan Mas khawatir ya. Khawatir, jadi Sambi itu ada beberapa Mas, jadi kok punya maksudnya nggak mau dimunculkan gitu loh sama keluarganya. Ada. Kalau yang punya produk selain layangan, apalagi tadi layangan ukir, apalagi? Sebenarnya kita belum merambah semua, tapi banyak lah kayak yang itu ya cuman aja, cuman toko lontong lah dan sebagainya. Tapi ada lah yang, tapi belum, kita kan belum semuanya, ini kan baru sekecil, maksudnya belum terkumpul semua lah. Nanti insya Allah setelah ini kita kerjasama sama kecamatan. Pengen saya itu gini, kecamatan kayak idawuh Mas nyuwun tulung kumpul difabel apa berapa semuanya. Kita nggak ngarep bantuan sebenarnya, cuman perhatian aja. Soalnya saya udah pernah ke kelurahan itu, ada apa itu, orang kelurahan juga cuek, jadi nggak mau tahu juga gitu loh. Jadi waktu itu kan suruh data dari dinas sosial kan gitu, 16 kelurahan kan gitu. Tapi itu bawa surat dari Desos, memang udah ada tangan sama tok Desos itu. Itu kegiatan FKDB kan, saya kan korcamnya. Saya sama Mas Wahyu itu mupeng kan gitu. Mupeng ada beberapa kelurahan yang tidak welcome, memang difabel ke apa, ternyata tak jalui data Mbak, gak ada difabel, mereka nggak ada, tapi nggak mau carikan terus difabel gitu kan. Banyak yang belum, maksudnya belum mengenal begitu, banyak tentang difabel. Ya mereka orang urus gitu ya. Ya urus tapi nggak begitu gitu loh Mas. Jadi belum. Ya mudah-mudahan dari sini mereka bisa care bahwa orang-orang seperti Anda itu sebenarnya tidak mau minta-minta kan. Tapi maksudnya
justru Anda itu mau mewarnai, pengen Iya. membuat sebuah karya yang mungkin bisa memperkaya Khasanah Sambi gitu. Iya, pengennya begitu. Itu. Jadi mudah-mudahan cita-cita kerennya Mas Wardi dan Mas Wahyu dan juga teman-temannya itu bisa terwujud dan terlaksana. Amin. Terima kasih kedatangannya. Iya, Semoga semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.